warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi dengan pelajaran kimia. Hari ini kita akan memasuki materi di semester genap untuk kelas 10. Kita akan belajar tentang larutan elektrolit. Kompetensi dasar esensial yang dipakai di kelas 10 semester genap. Yang pertama kita akan belajar tentang sifat larutan berdasarkan daya hantar listriknya. Kemudian kita juga akan belajar tentang hukum-hukum dasar kimia, konsep massa molekul relatif, persamaan kimia, konsep mol, dan kadar zat untuk menyelesaikan perhitungan kimia. Nah, kita belajar tentang larutan elektrolit. Apakah kalian pernah membuat air garam? Padatan garam biasanya kita masukkan ke dalam air, kemudian kita aduk, dan lama-kelamaan garam akan larut dan tidak dapat dibedakan lagi. Pada saat itu disebut dengan sudah homogen. Nah, karena homogen maka campuran air dan garam merupakan larutan. Jadi larutan adalah campuran homogen antara pelarut atau solvent dan zat terlarut atau solut. Nah, kemudian perhatikan, dalam larutan, komponen yang jumlahnya lebih banyak disebut dengan pelarut, sementara yang jumlahnya lebih sedikit disebut dengan zat terlarut. Pada contoh larutan garam, maka kalau dalam segelas air kita masukkan sesendok garam misalkan, maka yang disebut pelarut adalah airnya, kemudian garamnya kita sebut zat terlarut. Nah, larutan itu bisa berupa padatan, bisa berupa cairan, bisa berupa gas. Nah, air garam berarti larutan yang berupa cairan. Kemudian kalau kita membuat alloy logam, paduan logam, itu contoh larutan yang berupa padatan. Kemudian udara itu contoh larutan yang berupa gas. Karena di dalam udara ada oksigen, ada nitrogen, dan ada gas-gas yang lain. Pada pembahasan selanjutnya, istilah larutan untuk konsep larutan elektrolit dan non-elektrolit ini kita maksudkan untuk larutan yang berair atau yang menggunakan pelarut air. Nah, coba kita perhatikan. Nah, dengar enggak orang mencari ikan di sungai dengan menggunakan strum? Jadi kalau dipasang strum di air, ikannya kemudian mendekat dan berjatuhan mati ya. Kenapa sih bisa seperti itu? Kemudian pada saat banjir, biasanya listrik langsung dipadamkan semua. Mengapa? Emang apa pengaruhnya air banjir tadi dengan aliran listrik? Kemudian, mengapa larutan garam dapat mengantarkan arus listrik sedangkan gula kok tidak dapat mengantarkan arus listrik ya gitu ya. Nah, karena ternyata air itu, apalagi air yang melarutkan garam seperti banjir gitu ya, di dalam air banjir di situ ada aneka macam garam yang bisa masuk larut, ada berbagai macam barang-barang, benda-benda yang bisa jadi mengandung hal-hal yang memperbanyak ion-ion di dalam air sehingga airnya mengantarkan listrik. Nah, air sendiri juga sudah mengantarkan listrik sebetulnya, sekalipun relatif lemah ya, tetapi kalau ada pelarut-pelarut, ada zat terlarut yang lain, maka kemungkinan akan meningkat daya hantar listriknya. Maka pada saat banjir biasanya listrik langsung dipadamkan. Kemudian mengapa air mencair, orang mencari ikan pakai aki atau strum sama ya. Jadi di dalam air itu ada terlarut banyak sekali aneka macam mineral yang itu semuanya dapat memperbesar daya hantar listrik di air. Nah, air sendiri sebetulnya juga sudah menghantarkan listrik. Karena itu yang di strumnya di area A, misalkan ikan di area sekitarnya bisa ikut terjebak karena tersengat aliran listrik tadi ya. Nah, perhatikan sekarang larutan elektrolit dan non-elektrolit ini
kita akan pelajari bahwa berdasarkan daya hantar listriknya, larutan dibedakan menjadi dua ya. Tadi ada larutan yang dapat menghantarkan listrik yang kita sebut dengan larutan elektrolit. Jadi kenapa bisa menghantarkan listrik? Karena larutan tersebut memiliki ion-ion yang dapat bergerak bebas. Sementara pada larutan elektrolit tidak dapat menghantarkan listrik karena tidak memiliki ion-ion yang bisa bergerak bebas. Itu kalau ditanya mengapa ya. Nah, kemampuan suatu larutan untuk menghantarkan listrik ini dapat diamati dengan alat uji elektrolit. Alat ujinya seperti ini, harus ada sumber arus, bisa aki, bisa baterai ya. Kemudian ada saklar, lalu ini ada elektroda, kemudian ada kabel penghantar, lalu ada lampu sebagai indikator. Nah, nanti kalau lampunya menyala terang, itu artinya larutan yang sedang kita uji. Ini larutan yang sedang kita uji ya, di sini tempatkannya. Larutannya sedang kita uji berarti elektrolit karena dia bisa menyalakan lampu, berarti menghantarkan listrik ya. Nah, perhatikan berdasarkan kekuatan daya hantar listriknya. Nanti larutan itu dibedakan lagi, ada larutan elektrolit yang kuat, ada larutan elektrolit yang lemah. Nah, apa bedanya di antara keduanya? Perhatikan pada larutan elektrolit kuat, lampunya menyala terang. Kemudian terdapat banyak gelembung gas. Nah, ini berarti larutan yang sedang kita uji adalah larutan elektrolit kuat. Pada larutan elektrolit kuat, bisa kita amati tadi gelembung gasnya banyak dan nyala lampunya terang. Pada larutan elektrolit kuat, seluruh molekulnya terurai menjadi ion-ion yang ditandai dengan tanda panah satu arah kalau di reaksi ya. Karena banyak ion yang menghantarkan arus listrik, maka daya hantarnya juga kuat, sehingga kita bisa mengamati dengan adanya gejala gelembung gas yang banyak dan nyala lampu yang terang. Nah, yang termasuk elektrolit kuat itu ada asam kuat, basa kuat, dan garam yang mudah larut dalam air. Contohnya asam kuat, HNO3, HCl, H2SO4, dan seterusnya. Basa kuat contohnya NaOH, KOH. Jadi asam kuat ini asam-asam dari halogen itu kuat ditambah dengan HNO3 dan H2SO4. Basa yang kuat itu basa-basa alkali itu kuat. Sebagian basa alkali tanah juga kuat. Garam, hampir semua garam itu masuk elektrolit kuat karena hampir semua garam mudah larut dalam air ya. Kemudian kalau elektrolit lemah, perhatikan lampunya mati, tidak menyala, atau bisa menyala tapi redup gitu ya. Kemudian gelembungnya tidak terlalu banyak. Itu pertanda bahwa larutan yang sedang kita uji adalah larutan elektrolit lemah. Bisa sih mengantarkan listrik tapi tidak terlalu kuat. Nah, kalau muncul gelembungnya sedikit. Kalaupun lampunya nyala, nyalanya redup atau bahkan mati ya. Itu berarti lemah daya hantar listriknya, maka kita kelompokkan dalam larutan elektrolit lemah. Nah, pada larutan elektrolit lemah ini hanya sebagian saja molekul yang terurai. Sehingga biasanya dalam reaksi ditandai dengan dua anak panah. Nah, seperti ini ya, arah anak panahnya 2, itu artinya hanya sebagian saja yang terionisasi. Nah, senyawa yang termasuk elektrolit lemah itu asam lemah, basa lemah, dan garam yang sukar larut dalam air. Asam lemah itu misalkan asam karbonat, asam asetat, ini lemah. Basa lemah,
amonium hidroksida itu lemah, AlOH3 lemah, ZnOH3 lemah ya. Jadi selain basa-basa dari golongan 1A dan sebagian 2A itu biasanya lemah. Kemudian garam itu yang masuk elektrolit lemah adalah garam yang sukar larut dalam air. Nah, yang sukar larut dalam air itu biasanya garam-garam merkuri ya. Garam-garam dari Hg itu agak susah larut dalam air, maka elektrolitnya tergolong elektrolit lemah. Nah, bagaimana kalau non elektrolit? Perhatikan, kalau non elektrolit lampunya mati. Kemudian ini masih dalam bentuk molekul-molekul, kita tidak menemukan ada ion ya. Nah, ini non elektrolit. Kemudian berarti larutan itu tidak mengantarkan listrik ya. Jadi gelembung gasnya tidak muncul, lalu lampunya tadi tidak menyala. Pada larutan non elektrolit ini molekulnya tidak terurai menjadi ion, jadi tetap molekul. Jadi yang bergerak itu tetap molekul, bukan ion-ion. Sehingga tidak ada ion bermuatan yang menghantarkan listrik. Contohnya misalkan larutan gula, larutan urea, alkohol, air murni, itu juga molekul-molekul ya. Tapi kalau sudah ada garam-garam yang larut, baru dia menjadi elektrolit. Ini contoh larutan non elektrolit. Nah, jenis ikatannya perhatikan. Pada larutan NaCl misalkan contoh ya, jenis ikatannya ionik. Ternyata lampu menyala terang, timbul gelembung gas. Ini hasil pengamatan dari suatu percobaan. Maka dia termasuk elektrolit kuat. Sementara pada asam cuka ikatannya kovalen polar ya. Lampu tidak menyala. Kemudian tapi ada timbul gelembung gas sedikit. Maka tergolong elektrolit lemah. Nah, pada larutan gula itu kovalen nonpolar. Lampunya tidak menyala, tidak ada gelembung gas, maka tergolong larutan non-elektrolit. Nah, perbedaan larutan berdasarkan daya hantar listriknya. Pada larutan elektrolit dapat mengantarkan listrik, kalau non-elektrolit tidak dapat. Pada larutan elektrolit terjadi proses ionisasi, sementara non-elektrolit tidak. Pada larutan elektrolit lampu nyala terang atau redup ya, tapi gelembung gasnya banyak, gelembung gasnya ada banyak ataupun sedikit. Karena kalau elektrolit ini berarti maksudnya kuat dan lemah ada di dalamnya. Jadi kalau kuat ya lampunya terang, kalau lemah redup atau mati ya. Kemudian gelembung gasnya banyak kalau kuat, kalau lemah ya sedikit. Nah, berarti pada larutan elektrolit lampu bisa nyala, terang, redup atau mati, tetapi gelembung gasnya banyak atau sedikit. Jadi salah satunya ada gejala, itu sudah menunjukkan bahwa dia elektrolit. Pada larutan non elektrolit tidak ada gejala sama sekali ya, tidak ada gelembung, kemudian lampunya juga tidak menyala. Nah, berdasarkan daya hantarnya juga bisa kita amati lagi. Itu tadi kalau yang di depan kita bahasnya elektrolit dan non saja. Nah, sekarang bisa dibedakan lagi, elektrolit itu ada elektrolit kuat dan lemah. Nah, perbedaannya di pengamatan, kalau kuat ya lampunya terang, gelembung gasnya banyak, terionisasi sempurna, artinya dia menghantarkan arus listrik. Pada elektrolit lemah, terionisasinya sebagian, jadi lampunya nyala redup, gelembung gasnya sedikit, kemudian tapi tetap bisa menghantarkan arus listrik. Tapi kalau non elektrolit tidak terionisasi, tidak menghantarkan listrik, maka lampunya tidak menyala, kemudian juga tidak ada gelembung gas. Contoh senyawanya kalian bisa lihat ya, tadi sudah kita bahas juga di depan. Jadi kalau kuat ya asam kuat, basa kuat, garam yang mudah larut di air. Kalau lemah ya asam lemah, basa lemah, dan garam yang susah larut di air. Kalau non elektrolit contohnya gula, urea gitu ya. Gula-gula, sukrosa, glukosa, itu semuanya, maltosa, semuanya non elektrolit. Kemudian alkohol itu ya etanol, propanol, wa alalihi ya. Nah, kemudian reaksinya kalau kuat itu tandanya perhatikan panahnya searah. Kalau elektrolit lemah panahnya dua arah karena hanya sebagian saja yang larut. Kemudian yang terion. Nah, kalau non elektrolit ya dia tetap dalam bentuk molekul, tidak ada proses ionisasi.
Nah, kalau kita lihat dari derajat ionisasinya, karena elektrolit kuat itu hampir semuanya terionisasi, maka alfanya mendekati 1. Alfa itu mol yang terurai per mol mula-mula. Mol terurai per mol mula-mula. Itu alfanya ya. Nah, karena hampir semuanya terionisasi, maka alfanya mendekati 1. Sementara kalau elektrolit lemah, alfanya antara 0 dan 1. Kalau non elektrolit, alfanya mendekati 0. Nah, kemudian daya hantar senyawa ion dan senyawa kovalen. Larutan elektrolit itu bisa berupa senyawa ion, bisa juga berupa senyawa kovalen polar. Yang senyawa ion contohnya NaCl, NaOH, dan seterusnya ya. Yang senyawa kovalen polar misalkan saja HCl, HF, itu senyawa kovalen, tapi kovalen polar. Maka dia masih bisa mengantarkan arus listrik. Berarti masih tergolong larutan elektrolit. Sementara yang senyawa kovalen nonpolar karena tidak dapat menghantarkan arus listrik, maka tergolong larutan non-elektrolit. Nah, daya hantar listrik senyawa ion, misalkan NaCl begini ya, jadi NaCl ditambah H2O, dia akan jadi Na plus dan Cl-. Jadi tandanya anak panah 1 ya, kalau dia kuat, terionisasi hampir sempurna. Nah, kalau kita lihat daya hantar listrik dari ikatannya tadi ya, senyawa ion itu padatannya tidak menghantarkan listrik, tapi lelehan dan larutannya menghantarkan. Jadi kenapa sih senyawa ion padatannya tidak menghantarkan listrik? Ya karena ion-ionnya tidak dapat bergerak bebas, jadi ionnya terperangkap dalam struktur padatnya. Jadi ada si ion tapi tidak bisa bergerak karena terperangkap dalam struktur padatnya. Maka senyawa ion padatan tidak dapat menghantarkan listrik. Sementara kalau lelehan dan larutan dapat menghantarkan karena ion-ionnya dapat bergerak bebas gitu ya. Jadi syaratnya selain ada ion harus dapat bergerak bebas ionnya tadi. Sementara senyawa kovalen polar padatannya tidak dapat menghantarkan listrik, lelehannya juga tidak dapat, tapi larutannya dapat menghantarkan listrik. Nah, untuk senyawa kovalen nonpolar, baik padatan, lelehan maupun larutannya tidak dapat menghantarkan listrik. Nah, saya rasa pembahasan tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit sudah selesai ya. Kalian bisa latihan soal. Pada pertemuan berikutnya kita akan latihan soal untuk mengklasifikasikan larutan elektrolit, non-elektrolit, elektrolit kuat dan lemah. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada sesi berikutnya. Jangan lupa stay at home and stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.